sakit banget perut aku. Nah, teman-teman, kalian lihat kan tadi perempuan ini sehabis minum kopi? Nah, kopi itu mengandung kafein yang dapat meningkatkan asam lambung. Asam lambung itu diukur dalam bentuk pH. Kira-kira kalian tahu nggak ya pH itu apa? Nah, halo teman-teman. Seperti contoh sebelumnya, kita akan membahas mengenai pH. Nah, apa itu pH? pH adalah derajat keasaman atau kebasahan suatu larutan atau cairan yang menunjukkan besarnya konsentrasi ion H+. Dapat dilihat pH asam itu kurang dari 7. pH netral itu adalah 7 dan pH basa itu lebih dari 7. Nah, ini adalah rumus pH, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+ dan pOH menghitung tingkat kebasahan, yaitu sama dengan min log konsentrasi OH-. Nah, untuk memahami secara mendalam mengenai pH dan kaitannya dengan larutan dan lainnya, maka kita membahas dari dasarnya, yaitu asam basa. Asam basa memiliki beberapa teori. Terdapat 3 pendapat. Yang pertama, menurut Arrhenius, asam akan menghasilkan H+ di dalam air, sedangkan basa akan menghasilkan OH-. Secara singkat, teori ini hanya membahas dalam pelarut air saja, tidak secara luas. Yang kedua, menurut Lewis, asam adalah penerima pasangan elektron, sedangkan basa merupakan pendonor pasangan elektron. Yang ketiga, menurut Bronsted-Lowry, asam merupakan pemberi H+ dan basa adalah penerima H+, dan akan melepaskan OH- di dalam pelarut yang bukan hanya air. Dari ketiga teori yang ada, teori yang paling mendekati dan paling sering digunakan adalah teori Bronsted-Lowry. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai asam. Asam memiliki kekuatan, yaitu kemampuan suatu asam untuk melepaskan proton ke dalam air atau pelarut lainnya, sehingga asam ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu asam kuat dan asam lemah. Asam kuat dapat terionisasi secara sempurna, berarti molekul asam dapat berubah seluruhnya menjadi ion H+, sehingga mudah melepas H+. Sedangkan asam lemah hanya terionisasi sebagian, yang berarti hanya sebagian molekul yang berubah menjadi ion, sehingga sulit melepas ion H+. Contoh dari asam kuat adalah asam klorida, asam nitrat, dan asam sulfat. Sedangkan contoh dari asam lemah adalah asam asetat dan asam karbonat. Nya adalah kekuatan basa, yaitu kemampuan suatu basa untuk menerima ion H+ atau menghasilkan ion OH- dalam air dan pelarut lainnya. Sehingga basa dibagi menjadi 2, yaitu basa kuat dan basa lemah. Basa kuat adalah suatu senyawa yang dapat terionisasi sempurna, berarti molekul basa dapat berubah sepenuhnya menjadi ion OH- dan dapat menerima proton H+ dengan mudah karena basa kuat memiliki pasangan elektron bebas yang siap mengikat H+, dan ion hasilnya stabil. Karena semakin stabil, zat setelah menerima H+, semakin kuat basanya. Sedangkan basa lemah adalah senyawa yang terionisasi hanya sebagian, berarti senyawa tersebut hanya berubah sebagian menjadi ion, sehingga kurang dalam menghasilkan OH- dan kurang mudah menerima proton atau H+. Contoh basa kuat adalah natrium hidroksida dan kalium hidroksida, sedangkan contoh basa lemah adalah amonia dan amonium hidroksida. Nah, teman-teman, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan asam dan basa. Pertama, faktor yang mempengaruhi kekuatan asam. Yang pertama adalah kekuatan ikatan antara H dan Ha. H itu adalah hidrogen yang akan dilepas menjadi H+, sedangkan A adalah atom lain yang mengikat H, yaitu Cl, F, O, dan lainnya. Perumpamaannya seperti ini. HCl itu seperti anak kecil, dan A itu adalah orang yang menjaga tangan anak itu. Jika pegangannya lemah, maka anak mudah lepas, dan jika pegangannya kuat, maka anak susah lepas. Perumpamaan tersebut, maka jika ikatan Ha lemah, semakin mudah H+ lepas, maka ia asam kuat, dan jika ikatan Ha-nya kuat, maka semakin susah H+ untuk lepas, maka dia adalah asam lemah. Faktor kedua adalah ukuran atom. Ukuran atom di sini berarti seberapa besar radius atom tersebut. Contoh, mari kita bandingkan antara HF yang adalah asam lemah dan HCl yang adalah asam kuat. F atau fluorin memiliki atom yang kecil, sedangkan Cl atau klorin memiliki atom lebih besar karena mempunyai lebih banyak kulit elektron. Sehingga jarak antara H dan Cl itu jauh karena kulit elektron
yang banyak dan ikatan HCl lebih panjang. Karena ikatannya panjang, maka ikatannya lemah sehingga mudah melepas H+, maka dia adalah asam kuat. Sedangkan F memiliki atom kecil sehingga H dan F lebih dekat dan ikatannya itu lebih pendek. Karena ikatan pendek, maka ikatannya akan lebih kuat dan lebih sulit melepas H+, maka dari itu HF adalah asam lemah. Untuk lebih mudah mengingatnya, aku mempunyai magic notes, yaitu urutan kekuatan ikatan HF adalah ikatan paling kuat, berarti ia adalah asam lemah, dan HO ada ikatan yang paling lemah, maka ia adalah asam kuat. Bisa dilihat ya teman-teman urutannya untuk mudah mengingat. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi bahasa. Nah, faktor yang mempengaruhi bahasa adalah kemampuan menerima H+. Mari kita lihat kembali teori menurut Bronsted-Lowry, yaitu bahasa adalah zat yang menerima proton, yaitu H+. H+ itu tidak mempunyai elektron, maka supaya stabil, ia harus menerima pasangan elektron sehingga diperlukan bahasa yang akan memberikan pasangan elektron kepada H+. Nah, bahasa kuat itu lebih mudah memberikan elektronnya kepada H+, sedangkan kalau bahasa lemah itu kurang dalam memberikan elektronnya kepada H+. Ini adalah tabel yang dapat mempermudah kita untuk membedakan molekul asam kuat dan asam lemah, serta basa kuat dan basa lemah dengan mudah. Selanjutnya, kita akan membahas persamaan pada Bronsted-Lowry. Ini adalah reaksi umumnya. Ha akan memberikan H+ karena dia adalah asam kepada B, sehingga menjadi BH+. BH+ ini adalah asam konjugatnya. Sedangkan B akan menerima H+ karena dia adalah basa, sehingga nanti Ha akan melepas H dan menjadi amin dan menjadi basa konjugat. Untuk lebih mudah diingat, maka aku akan buatkan magic notes, yaitu setiap asam selalu mempunyai pasangan berupa basa konjugat dan setiap basa selalu mempunyai pasangan berupa asam konjugat. Contohnya adalah reaksi dengan air. Ha akan memberikan H+ karena ia adalah asam dan H2O akan menerima H+ dan berperan sebagai basa. Maka hasil dari reaksi tersebut adalah H3O+, yaitu hidronium, yang berarti asam konjugat dari H2O dan amin adalah konjugat dari Ha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asam konjugat adalah zat yang terbentuk ketika suatu basa menerima H+, sedangkan basa konjugat adalah zat yang terbentuk ketika suatu asam melepas H+. Jadi, kan kita sudah memahami apa itu asam basa konjugat yang adalah garam dari asam basa, dan garam itu bersifat asam, basa, atau netral. Kenapa bisa begitu? Hal tersebut dapat terjadi karena garam dapat melepaskan H+ yang adalah asam dan dapat menerima H+ atau menghasilkan OH- yang bersifat basa dan tidak bereaksi dengan air atau netral. Hal tersebut disebut sebagai hidrolisis garam. Jadi, reaksi antara asam kuat dan basa kuat itu akan netral karena akan menghasilkan air yang akan membentuk suatu larutan dengan pH 7. Lalu reaksi antara asam kuat dan basa lemah dapat menghasilkan larutan yang asam karena asam lebih dominan dibandingkan dengan basa. Begitu juga sebaliknya jika basa yang kuat. Lalu terakhir asam lemah dan basa lemah. Ini dapat menghasilkan asam basa atau netral tergantung dengan nilai dari Ka dan Kb senyawa tersebut. Mungkin kalian bingung melihat contoh yang pernah aku berikan. Jadi air itu adalah basa. Salah ya teman-teman, air itu dapat bersifat basa dan dapat bersifat asam. Maka dari itu air bersifat amfoter. Air bisa bertindak sebagai asam, memberi H+ dan bisa bertindak sebagai basa, yaitu menerima H+, sehingga air itu bersifat netral dengan pH yaitu 7, yang netral pada suhu 25 derajat Celcius. Dikarenakan kita sudah membahas banyak hal, untuk semakin mengingat, aku mempunyai sedikit tantangan untuk kalian. Silahkan mengerjakan kuis berikut dalam 10 detik ya teman-teman. Kalau memang waktunya terlalu singkat, silahkan mempause video ini dan kerjakan ya teman-teman. Soal pertama, pasangan asam basa konjugat pada reaksi berikut adalah jawabannya adalah C ya teman-teman, NH4+ atau NH3. Kita perhatikan ini adalah reaksi bolak-balik, sehingga kita bisa bilang asam basa konjugatnya itu NH4+ atau NH3. Selanjutnya ada soal kedua. Di bawah ini yang merupakan basa konjugat dari H2SO4 adalah jawabannya adalah B ya teman-teman, HSO4-. Kenapa? Karena H2SO4 jika diuraikan akan menjadi H+ plus HSO4-. Ingatnya, dia itu melepaskan H+. Jadi teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai konstanta ionisasi.
Konstanta ionisasi dibagi menjadi dua, yaitu konstanta ionisasi asam yang disebut dengan Ka dan konstanta ionisasi basa yang disebut dengan Kb. Apa yang membedakan kedua hal tersebut? Ka merupakan seberapa kuat suatu asam melepaskan ion H+ di dalam air dengan rumus berikut. Ka sama dengan konsentrasi H+ dan amin yang adalah konsentrasi garamnya atau basa konjugatnya dibagi dengan Ha yang adalah konsentrasi asamnya. Sedangkan Kb menyatakan seberapa kuat suatu basa menerima proton H+ untuk menghasilkan OH- dengan rumus sebagai berikut. Kb sama dengan konsentrasi BH+ dan OH- yang adalah konsentrasi asam konjugatnya dan ion hidroksida dibagi dengan konsentrasi basa. Oke, mari kita perhatikan kesimpulan berikut. Mengapa bisa seperti itu? Ka itu menunjukkan seberapa banyak asam yang terionisasi. Jika suatu asam ionisasinya besar, maka Ka-nya besar, dan karena ionisasinya besar, maka bisa dikatakan ia terionisasi sempurna, maka ia adalah asam kuat. Sedangkan jika ionisasinya kecil, maka Ka-nya kecil dan berarti dia asam lemah. Perhatikan persamaan di bawah. Ha adalah asam akan melepas H+ dan amin yang adalah basa konjugat. Lalu untuk Kb menunjukkan seberapa mudah basa menghasilkan OH-. Kb besar maka basa kuat, sedangkan Kb kecil merupakan basa lemah. Konsepnya itu sama aja kayak asam ya teman-teman. Harus diingat ya, maksudnya itu bagaimana? Intinya rumus Ka ini hanya digunakan untuk asam lemah karena kita ingin melihat kekuatan asamnya, sedangkan untuk asam kuat karena ia terionisasi secara sempurna, maka ia dapat langsung dihitung ke dalam rumus pH, tidak perlu menghitung Ka-nya lagi. Begitu pula dengan Kb. Nah teman-teman, Ka dan Kb itu punya kaitannya loh, yaitu Kw. Kw adalah konstanta hasil kali ion air. Air itu dapat terionisasi sendiri. H2O dapat dipecah menjadi H+ dan OH-. Maka terlahirlah rumus Kw, yaitu konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi OH-. Nilai Kw pada suhu 25 derajat adalah 1 dikali 10 pangkat minus 14. Nilai ini tetap dan tidak berubah selama suhu tetap. Nah, dari sinilah muncul kalau satu besar, yang lain harus kecil. Kalau satu kecil, yang lain harus besar. Kalau masih bingung, contohnya seperti ini. Bayangkan Kw sama dengan 100. Kalau H+ sama dengan 50, maka OH-nya itu sama dengan 2. Begitu sebaliknya, kalau H+ sama dengan 50, maka OH- itu harus 2 supaya hasil kalinya itu 100. Angkanya beda kan? Jadi jumlahnya itu sebenarnya boleh berubah, tapi hasil kalinya itu harus sama. Jadi artinya kalimat di atas itu berarti air selalu menjaga keseimbangan. Konsep ini akan berkaitan sekali dengan pH. Jadi kaitan antara Ka dan pH adalah jika Ka besar, maka asam itu mudah terionisasi sehingga H+ yang terbentuk atau yang dihasilkan itu banyak, maka pH-nya kecil, yang berarti angka pH menunjukkan di bawah 7 atau kurang dari 7, misalnya 3, yang berarti semakin asam. Sedangkan kalau Ka-nya kecil, maka asam sulit terionisasi sehingga H+ sedikit terbentuk, sehingga pH lebih besar yang menunjukkan asam lemah, tapi pH-nya masih di bawah 7 ya teman-teman. Sedangkan untuk Kb, jika Kb-nya besar, maka itu dikarenakan basa mudah bereaksi sehingga banyak OH- yang terbentuk. Jika OH- banyak terbentuk, maka H+ yang ada dalam sebuah larutan itu kecil sehingga pH menjadi lebih besar. Sehingga larutan menjadi sangat basa dengan pH lebih dari 7. Jika Kb-nya kecil, maka OH- yang dihasilkan itu sedikit sehingga jumlah ion H+ dalam sebuah larutan relatif banyak sehingga pH menjadi lebih kecil, namun masih di atas 7 ya teman-teman pH-nya karena masih basa lemah. Di bawah merupakan rumus pH. Jika senyawa tersebut adalah asam kuat atau basa kuat, dapat langsung menggunakan rumus tersebut. Namun jika ia adalah asam lemah atau basa lemah, maka perlu memperhitungkan Ka-nya dan Kb-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal, yaitu larutan asam lemah Ha dengan konsentrasi 0,1 m memiliki konsentrasi ion H+ sama dengan 1,0 dikali 10 pangkat minus 3 m. Tentukan nilai Ka asam tersebut. Kita tulis dulu rumus Ka-nya ya teman-teman, seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Lalu kita cek nih yang diketahui apa. Yang pertama itu konsentrasi H+-nya. Itu sama dengan X sama dengan 1,0 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, konsentrasi aminnya kan nggak diketahui, yaudah kita tulis X juga. Kenapa sama-sama X? Itu karena mereka itu sama-sama garam dan mereka sama-sama produk, jadi makanya X. Nah, lalu konsentrasi Ha-nya itu sama dengan 0,1 min X sama dengan 0,1. Kenapa min X? Karena pada saat dia bereaksi, maka si reaktan itu akan berkurang kan.
maka dari itu dikurangin X. Jadi nanti kita tulis aja berarti 0,1. Lalu kita lanjut ke KA-nya, kita masukkan saja angkanya 1,0 dikali 10 pangkat minus 3 dipangkatkan 2. Kenapa dipangkatkan 2? Karena tadi kan aku udah bilang konsentrasi H+ dan konsentrasi amin itu sama-sama garam dan mereka itu sama-sama produk, makanya itu konsentrasinya dipangkatkan 2 terus dibagi sama 0,1. Nah kalau udah, nanti kita hitung hasil akhirnya adalah 1,0 dikali 10 pangkat minus 5 nilai KA-nya. Selanjutnya, aku punya kuis nih buat teman-teman. Jadi nanti kuisnya bakal aku munculin dan aku bacakan. Nanti boleh dikerjain ya. Kalau misalnya terlalu cepat, boleh di skip videonya. Kuis pertama, pada suhu 25 derajat, nilai KW adalah... Jawabannya adalah B ya teman-teman, 1 dikali 10 pangkat minus 14. Soal kedua adalah larutan basa lema BOH 0,2M memiliki konsentrasi ion OH- sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3M. Tentukan nilai KB basa tersebut. Ini jawabannya ya teman-teman, seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya ya teman-teman caranya. Selanjutnya, aku akan menjelaskan bagaimana cara untuk menghitung pH jika Ka dan Kb-nya itu dicari. Aku akan menjelaskan step by step-nya ya. Pertama, daftarkan semua spesies dan tentukan asam basanya. Contoh, di sini CH3COH adalah asam lemah dan H2O bersifat sebagai basa yaitu pelarutnya. Kedua, kita tuliskan reaksi perpindahan protonnya. Seperti contoh di sini, CH3COH ditambahkan H2O, maka H+-nya akan berpindah kepada H2O-nya menjadi H3O+, dan CH3COH itu akan melepas H+ sehingga menjadi CH3CO-. Langkah selanjutnya adalah menentukan reaksi utamanya. Di sini, reaksi utamanya adalah CH3COH. Selanjutnya adalah membuat tabel ICE, Initial Change dan Equilibrium, di mana kita dapat membuat tabel zat tersebut itu saat sebelum bereaksi, saat bereaksi, dan setelah bereaksi. Kita dapat memperhatikan di sini CH3COH sebelum bereaksi itu dia itu ada molnya, sedangkan saat dia mengalami reaksi itu min X. Kenapa dikurang atau di min X? Karena berarti saat bereaksi dia itu konsentrasinya itu akan berkurang, sehingga nanti pas akhir reaksinya itu jadinya konsentrasi dikurang min X. Nah, terus H2O itu dan CH3CO- itu adalah produk, sehingga mereka itu pas di awal reaksi itu mereka 0 karena mereka belum terbentuk, sedangkan saat bereaksi mereka itu akan bertambah jadi plus X. Kenapa? Karena konsentrasi mereka itu akan bertambah. Karena konsentrasi reaktan berkurang, maka konsentrasi produk akan bertambah, sehingga nanti saat hasil reaksi atau akhir reaksinya itu mereka akan mendapatkan X. Selanjutnya, kita akan memasukkannya ke dalam persamaan Ka. Kenapa? Karena kita ingin mencari tahu nilai X-nya tersebut berapa. Saat kita masukkan semuanya ke dalam Ka, maka kita akan mengetahui nih 0,10 min X itu kita cari tahu itu sama dengan 0,10. Nah, terus 1,8 dikali 10 pangkat minus 5 X kuadratnya kita kuadratkan, nanti bakal ketemu X nya itu sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat minus 3. Ini perhitungannya seperti perhitungan matematika biasa aja ya teman-teman. Nah, terus kita hitung B konsentrasinya. H3O+ adalah B konsentrasinya sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat minus 3. Terus CH3CO- itu juga sama kan nilainya? Iya, nilainya juga sama, yaitu 1,34 dikali 10 pangkat minus 3 karena mereka produk dan dihasilkan oleh reaktan yang sama. Nah, selanjutnya kita bisa hitung semua konsentrasinya. Cuman kalau dalam soal yang aku kasih itu di sini gak ada semua konsentrasinya, jadi kita bisa lewatin aja ya teman-teman. Selanjutnya kita akan hitung pH-nya. Kita lihat nih rumus pH kan sama dengan min log H+. Karena kita udah tahu konsentrasi H3O+ nya, kita tulis aja jadinya min log 1,34 dikali 10 pangkat minus 3, nanti ketemu jadi 2,87. Nah, pH itu nggak dikurang sama 14 ya, yang dikurang sama 14 itu cuman pOH. Begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku akan memberikan contoh soal basa lemah. Nah, kita lihat ya guys, soalnya hitung pH larutan NH3 0,1M, diketahui KB-nya itu 1,8 dikali 10 pangkat minus 5. Kita tulis dulu reaksinya, NH3 ditambah H2O menghasilkan NH+ plus OH-. Terus kita tulis deh rumus KB-nya.
Lanjut ya, kita buat tabel ice-nya. Kita perhatikan caranya itu masih sama yang seperti aku jelaskan ya teman-teman. Kita perhatikan bahwa yang reaktan itu pasti bakal berkurang, sedangkan yang produk itu intinya pasti bakal bertambah konsentrasinya. Selanjutnya baru kita cari X-nya dengan cara memasukkan ke dalam rumus KB. X-nya itu inget ya kuadrat karena produk itu ada 2. Nah kalau udah nanti ketemu deh hasilnya. Nah, nanti kita masukin ke rumus pH. Ingat ya, karena ini bahasa lama, kita pakai rumus pH terus dikurang sama 14 untuk mencari pH-nya. Begitu caranya teman-teman. Nah, ini aku kasih latihan soal ya buat kalian. Boleh di-skip videonya untuk dikerjakan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai larutan buffer atau yang dikenal dengan larutan penyangga. Apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang menjaga pH tetap relatif atau konstan meskipun ditambah asam atau sedikit basa. Jadi pH-nya itu tidak mudah berubah drastis. Nah, larutan buffer itu terdiri dari asam lemah yaitu Ha dan basa konjugatnya yaitu amin. Bisa ditulis dengan Ha ditambah amin menjadi Ha plus amin. Harus pasangan konjugat ya, bukan sembarang asam basa. Selanjutnya ini adalah contoh pasangan buffer. Kita lihat di sini ada CH3CO2H+ ditambahkan dengan CH3CO2-. Nah, CH3CO2H ini bersifat sebagai asam asetat atau asam lemah, sedangkan CH3CO2- dia adalah ion asam asetat atau basa konjugatnya karena pada saat itu CH3CO2H melepas H+-nya sehingga menjadi CH3CO2-. Lalu di sini ada NH4+ ditambah NH3. Di sini NH4+ berperan sebagai asam konjugat, sedangkan NH3 itu berperan sebagai asam basa lemah. Kenapa? Karena di sini NH4+ itu menerima H+. Selanjutnya bagaimana cara kerja buffer? Yang pertama itu saat sebuah larutan buffer ditambahkan asam atau H+, ion aminnya akan menangkap H+, sehingga nanti H+ berkurang dan pH tidak turun drastis. Cara yang kedua adalah saat ditambahkan OH- atau basa, asam lemah Ha akan bereaksi menjadi Ha plus OH- menjadi amin ditambahkan H2O. OH- habis dan pH tidak naik drastis. Selanjutnya kita bisa lihat rumus pH dan pOH ini. Nah, di sini itu menghitung dengan menggunakan pKa. Nah, di sini itu digunakan jika pada larutan buffer ya teman-teman rumus ini. pKa itu hampir sama kayak Ka dan Kb, hanya bentuk keterbalikannya atau logaritmanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai titrasi. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada kurva titrasi antara pH dan juga volume pada sebuah larutan. Lalu di sini ada 3 daerah. Daerah awal itu ada sebelum titrasi, di mana titik paling kiri grafik larutan itu masih bersifat asam kuat sehingga pH-nya itu rendah, bisa dibilang 1 atau bisa dibilang di bawah 7. Lalu titik sebelum ekuivalen atau titik sebelum terjadinya kesamaan molaritas. Di sini itu berada di sebelum titik ekuivalen dengan pH masih di bawah 7 namun tidak selebih dari itu. Selanjutnya ada titik ekuivalen di mana bagian kurva yang naik dan sangat tajam. Di situ terdapat molaritas H+ sama dengan molaritas OH- dan pH-nya itu netral, maka itu disebut titik ekuivalen. Selanjutnya adalah setelah titik ekuivalen, kurva mulai mendatar lagi di pH tinggi, larutan menjadi basa kuat. Kenapa? Karena dia pH-nya itu lebih dari 7. Berikut adalah contoh indikator yang digunakan pada titrasi. Indikator ini digunakan untuk menandakan titik akhir terjadinya adanya titik ekuivalen. Maka dari itu titik akhir dan titik ekuivalen itu harus saling berdekatan. Kita ambil contoh bromtimol biru. Bromtimol biru itu bisa berubah warna atau titiknya itu pada pH 7 atau pH netral sekitar 6,6 sampai 7,8. Maka dari itu si bromtimol biru ini cocok untuk titrasi asam kuat dan juga basa kuat, karena asam kuat dan basa kuat itu akan menghasilkan pH 7 karena menghasilkan air. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kesetimbangan larutan. Nah, kesetimbangan larutan itu adalah ketika zat saat bereaksi itu dia itu tetap setimbang atau sama. Ada rumusnya yaitu KSP sama dengan S kuadrat. Kenapa digambarkan sebagai S? Karena hasil reaksinya itu tetap seimbang, yaitu produknya itu tetap setimbang. Selanjutnya adalah contoh pada bidang farmasi. pH itu mempengaruhi stabilitas obat. Jadi banyak obat mudah rusak kalau pH tidak sesuai. Contoh aspirin yang terbuat dari asam asetil salisilat
dia itu bakal stabil pada pH asam. Jadi kalau pH-nya terlalu basa, aspirin ini akan terhidrolisis jadi asam salisilat ditambah asam asetat. Jadi obat itu jadi kurang efektif. Karena itu sediaan aspirin sering dijaga pH-nya agak asam. Lalu yang kedua itu mempengaruhi kelarutan obat. Obat harus larut supaya bisa diserap tubuh. Contoh, lidokain. Lidokain itu adalah obat anestesi lokal, bersifat basa lama, lebih larut dalam pH asam. Dalam sediaan injeksi, pH dibuat agak asam.